view satu hari, setiap hari bisa didapatkan, tapi tadi ada konsekuensi harganya. Sementara kalau drone, mau satu hari direkam 4 kali juga tidak ada masalah. Yang penting ada baterai dan ada arus listrik. Jadi resolusi temporalnya cukup. Jadi terserah kita, mau kapan saja kita rekam. Yang penting siang hari. Kalau malam hari mungkin kita perlu sensor-sensor yang lain. Kira-kira seperti itu. Nah, teknologi drone ini sebenarnya berkembang sudah lama, tapi pada awal perkembangannya masih banyak digunakan untuk keperluan militer, seperti pengintaian dan sebagainya. Drone ini ada dua tipe, jadi ada tipe fixed wing seperti gambar yang sebelah kiri, bukan paling kiri, ini adalah pilot drone-nya. Yang ini maksud saya, ini fixed wing. Kemudian tipe yang kedua adalah multirotor. Jadi memiliki beberapa propeller untuk menggerakkan drone itu. Nah, saat ini teman-teman di Jogja sudah mengembangkan drone yang mengkombinasikan drone tipe fixed wing dengan drone tipe multirotor yang mereka beri nama vertical take off landing. Jadi kalau drone yang bertipe fixed wing, dia layaknya seperti pesawat. Drone yang bertipe fixed wing. Apa ini? Sebentar. Oke, saya lanjutkan. Drone yang bertipe fixed wing ini daya jelajahnya lebih jauh dibandingkan dengan drone yang bertipe multirotor. Tetapi yang fixed wing itu membutuhkan landasan seperti pesawat. Dia tidak memiliki kemampuan untuk vertical take off, jadi naik turun secara vertikal. Oleh karena itu dalam pengoperasian pemetaan menggunakan fixed wing itu harus cari landasan, jalan raya atau apa saja, area yang agak terbuka untuk bisa menerbangkan drone ini. Kemudian pada saat mendarat juga mempunyai risiko yang sangat besar dalam kerusakan. Tetapi karena daya jelajahnya sangat jauh, kemudian kapasitas pengangkutannya bisa lebih berat, maka dia bisa mengangkat tipe-tipe sensor kamera yang lebih berat, seperti DSLR dan sebagainya. Nah, sementara kalau multirotor, dia tidak perlu area yang besar, karena dia punya kemampuan take off secara vertikal, baik terbang maupun mendarat kembali. Tetapi saat ini, beberapa tipe-tipe multirotor sudah dilengkapi, bisa dibandingkan, ini hanya 4, baling-baling, ini berapa? 8, yang sudah bisa mampu mengangkat mengangkat kamera yang lebih berat. Nah, oleh karena itu teman-teman di Jogja sudah saat ini sudah mengembangkan drone yang bisa bertransisi pada saat akan terbang, dia adalah multirotor, naik secara vertikal, kemudian sampai pada ketinggian terbang untuk merekam data, dia bertransisi menjadi fixed wing, kemudian akan terbang. Kira-kira itu tipe drone. Harga silakan di search, banyak sekali harganya. Ini adalah provider untuk penyedia drone. Yang paling umum beredar di Indonesia adalah DJI, yang secara komersil dipakai. Sekarang sudah banyak lagi mungkin. Nah, kemudian yang juga penting adalah sensor dari drone. Saat ini, pada awalnya hanya berkembang sensor foto, saat ini sudah berkembang sensor untuk radar. Jadi lidar, kemudian sensor optical zoom, kemudian sensor oblique kamera. Ini biasanya untuk kebutuhan fotografi, membuat objek terlihat seperti fish eye. Nah, yang sudah bagus saat ini berkembang adalah sensor multispektral. Jadi saat ini drone dengan sensor multispektral sudah bisa menyediakan data selayaknya data citra satelit. Kemudian ada sensor thermal untuk pengamatan suhu permukaan bumi. Kemudian, ya ini sensor thermal, atau sensor-sensor infrared untuk penelitian daerah-daerah berlumpur dan sebagainya. Kemudian ada sensor sound, biasanya untuk pengamatan-pengamatan kebisingan ataupun identifikasi burung misalnya. Nah, jadi
semua sensor ini bisa ditancapkan di drone dalam baik tipe fixed wing maupun multirotor ataupun VTOL. Oke. Nah, bisakah drone untuk pemetaan? Di sini yang ingin saya sampaikan, bagaimana drone bisa kita pakai untuk pemetaan. Syarat drone untuk bisa dipakai untuk dalam pemetaan, baik fixed wing, tipe apa saja, seperti tadi dalam obrolan awal, Pak Ari menanyakan tentang Mavic Mini apakah bisa. Syaratnya dua saja. Ada kamera di pesawat drone, kemudian pesawat drone itu dilengkapi dengan sistem posisi atau GPS atau GLONASS. Itu saja syaratnya. Kemudian yang juga menjadi syarat tambahan, kamera yang diusung oleh setiap drone mempunyai kemampuan untuk merubah angle atau sudut perekaman kamera. Kalau dalam gambar ini menghadap ke depan, kalau dalam proses pemetaan, kameranya harus tegak lurus dengan permukaan bumi. Jadi akan 90 derajat ke arah permukaan bumi. Jadi kalau berencana membeli drone dan akan digunakan untuk pemetaan, minimal 3 hal ini yang harus diperhatikan. Jadi data yang direkam oleh drone kira-kira seperti ini, ada lintang, kemudian untuk gambar ini ada bujur, kemudian ada ketinggian terbang. Nah, jadi kalau dalam pemetaan kita belajar X, Y, Z, nah ini unsur-unsur drone untuk menyediakan data yang bisa kita gunakan dalam pemetaan kira-kira terpenuhi dia. Nah, bagaimana tahapan dalam proses pemetaan dengan drone? Tahapannya cukup sederhana, akuisisi data. Jadi data kita rekam dalam bentuk rencana terbang seperti ini. Jadi kalau untuk pemetaan, drone itu terbang dalam sistem autopilot. Jadi dia terbang mengikuti rencana terbang yang kita buat. Jadi misalnya dalam contoh ini, dalam luasan kira-kira seperti ini, yang putih di dalam garis-garis adalah jalur terbang. Drone akan terbang menyusuri sepanjang alur terbang yang telah kita rancang, kemudian melakukan pengambilan foto. Setelah itu diproses menjadi ortofoto dan bisa kita gunakan dalam proses pemetaan. Nah, ini saya coba mengilustrasikan dalam bentuk video bagaimana akuisisi data atau bagaimana proses perekaman data menggunakan drone. Mudah-mudahan bisa ditonton. Ya, jadi ini adalah rencana terbang yang kita siapkan. Yang hijau adalah jalur terbangnya. Kemudian yang perlu disetting adalah overlap baik samping ataupun bagian depan. Jadi overlap itu artinya setelah melakukan pemotretan pada foto pertama, foto kedua itu akan dilakukan perekaman oleh drone tetapi dia tertumpang susun sebesar 70% tadi. Nah, jadi setelah mengatur flight planning seperti ini, pada saat di lapangan, drone akan terbang dengan ilustrasi sekitar seperti ini. Ya, drone seperti, saya kembali sedikit. Ya, seperti seperti penerbangan pada umumnya, itu sebelum melakukan penerbangan, drone akan melakukan verifikasi terhadap beberapa data. Misalnya keadaan kamera, remote control, flight planning yang kita buat, kalau sudah oke, baru dia bisa terbang. Jika unsur-unsur ini tidak terpenuhi, maka drone tidak akan terbang. Jadi sebenarnya tidak perlu khawatir dengan crash atau kecelakaan, karena dia akan memandu kita sangat mudah dalam proses pengambilan data.
Jadi setelah pengecekan oleh drone sendiri, maka akan muncul star flight. Begitu kita tekan, drone akan melakukan misinya. Jadi ini kira-kira dia naik sampai ketinggian terbang yang kita atur tadi 100 meter, kemudian menuju ke titik pertama perekaman, dan akan terbang sepanjang jalur perekaman, jalur terbangnya. Setiap dalam proses terbang ini drone akan merekam data. Ini hanya simulasi. Di sini ada navigasinya, ketinggian terbangnya 100 meter altitude, kemudian jarak dari remote sekitar 75 meter. Ini kecepatan, karena ini simulasi maka kecepatannya tidak muncul. Oke, jadi drone akan terbang menyusuri sepanjang jalur yang kita rencanakan. Seperti itu. Adik. Ya, setelah selesai maka drone akan kembali mendarat di titik landingnya. Kira-kira seperti itu gambaran dari akuisisi data. Jadi sesederhana itu bagaimana kita mengumpulkan data dengan drone, membuat flight planning, kemudian menerbangkan drone di lokasi. Nah, ini adalah ilustrasi dari datanya sudah selesai dikumpulkan oleh drone. Nah, kemudian jadi tahap pertama adalah akuisisi data, proses pengumpulan data, kemudian processing. Processing ini kita bisa menggunakan beberapa software, ada Agisoft, ada Pix4D, kemudian QuickTrain, dan produk yang bisa kita hasilkan adalah Ortho Rectified atau data foto udara dalam bentuk RGB. Kemudian yang kedua, kita juga bisa menghasilkan data dari drone dalam akuisisi data seperti tadi, digital surface model atau model data permukaan. Kemudian data itu bisa kita filter menjadi digital terrain model atau data permukaan tanah untuk bisa kita buat informasi tentang kontur suatu wilayah. Dan yang keempat, drone juga bisa menyajikan data-data 3 dimensi seperti ilustrasi ini. Kira-kira begitu. Nah, bagaimana dengan spesifikasi data drone? Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa resolusinya sangat tinggi, lebih tinggi dari data bila kita bandingkan dengan data citra satelit resolusi sangat tinggi. Misalnya, karena kebetulan saya tidak punya data QuickBird atau WorldView, saya bandingkan saja dengan Google Earth, karena kalau teman-teman melakukan streaming di Google Earth, pada saat dia di zoom in, maka basis data yang dipakai oleh Google Earth dalam menampilkan datanya di Google Earth adalah QuickBird, yang kira-kira resolusinya 2,5 meter. Nah, jika kita bandingkan dengan data drone ini, data drone di lokasi yang sama, itu pada ketinggian terbang 100 meter, resolusinya 5,6 cm per pixel. Nah, mudah-mudahan bisa dilihat, ini ada lamun, ada terumbu, kemudian ada sampah, ada wahana wisata, ini di salah satu wilayah di Ternate, ada perahu, kemudian ini adalah sudah pasti bisa kita identifikasi ini adalah kantong plastik. Nanti sebentar saya perlihatkan. Oke. Nah, bagaimana aplikasinya terhadap sumber daya perairan? Ini saya coba menyajikan beberapa data yang bisa kita bandingkan. Nah, ini juga salah satu wilayah di selatan Kota Ternate yang saat ini sudah direklamasi. Jadi, kalau Kota Manado mungkin sudah tamat dengan reklamasi, Ternate baru mulai reklamasi lagi nih. Nah, ini data ini saya rekam pada tahun 2008. Kebetulan pada wilayah ini itu ada rencana pelaksanaan reklamasi. Yang kuning ini adalah data dari Dinas Pekerjaan Umum, itu rencana pelaksanaan reklamasi. Kalau teman-teman perhatikan,
implementasi kegiatannya sudah melebihi rencana. Ini yang direncanakan yang kuning ini. Sementara yang sudah ditimbun seperti itu. Jadi bisa dibayangkan kalau ini berjalan sama luasan timbunannya, maka ada sejumlah ekosistem pesisir yang akan hilang. Gitu. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa dalam proses pemetaan di perairan, kita akan mendapat beberapa kendala, misalnya sampah, kemudian gelombang. Nah, meskipun resolusi data dari drone itu tinggi, tetapi kalau ada gelombang, maka kita akan agak sulit melakukan identifikasi objek perairan dangkal ini, atau objek di bawah air, selain sampah. Kemudian sedimentasi, tentu saja ini juga merupakan penghalang kita untuk mengidentifikasi objek di bawah air. Kemudian yang juga tidak terduga adalah perahu. Jadi kalau pada saat direkam kemudian ada perahu seperti ini, maka data di bawah perahu tidak bisa kita identifikasi dari drone. Padahal resolusinya cukup tinggi. Ini contoh perahu yang parkir. Karena saya pernah melakukan perekaman dan ternyata terekam perahu yang sedang melintas di atas terumbu. Dan itu selain perahunya, jejak gelombangnya juga meninggalkan penghalang untuk kita identifikasi. Yang kedua, faktor pembatas yang juga sampai saat ini saya masih coba mengutak-atik, pada saat dipetakan objek-objek laut dalam, itu tidak bisa diproses foto udaranya. Jadi ini contohnya, ini ada titik-titik hitam ini adalah foto dari drone, sementara pada saat diproses ada sejumlah foto yang berada di perairan yang lebih dalam, dan itu ternyata ada kapal tenggelam, itu tidak bisa diproses. Akhirnya hanya bagian ini saja yang bisa kita proses. Nah, ini akan saya sampaikan di bagian berikutnya. Nah, ini contoh bagaimana kita melakukan pemetaan sumber dasar perairan dangkal di daerah yang tadi. Kemudian juga kita overlay dalam proses pemetaannya dengan rencana reklamasi, maka kita akan dapatkan data pada saat dilakukan reklamasi ada berapa luas terumbu karang yang akan terkonversi menjadi menjadi kawasan reklamasi. Nah, kalau dalam data ini contoh sederhana ini adalah 1,07 hektar terumbu karang akan hilang ketika dilakukan reklamasi. Ini dengan catatan bahwa rencana reklamasinya masih sama. Tetapi kalau dalam implementasinya melebihi rencana, maka dipastikan akan lebih banyak lagi ekosistem terumbu karang yang hilang dan terkonversi menjadi lahan reklamasi. Nah, ini juga contoh bagaimana pemetaan terhadap terumbu karang menggunakan drone, bahwa beberapa objek dengan ukuran yang besar sudah bisa langsung kita identifikasi. Seperti ini, Poraites, kemudian jenis-jenis yang lain. Nah, memang ini sedikit di luar sumber daya, tapi saya juga ingin menyampaikan ini kebetulan pada saat melakukan pemetaan ekosistem terumbu karang, ternyata drone merekam ini, kapal tenggelam. Nah, kita juga bisa mengaplikasikannya untuk itu. Tapi dengan syarat bahwa objeknya masih bisa dilihat dari permukaan. Jadi ini, kapal tenggelam ini, itu kedalamannya pada bagian depan itu 7 meter, sementara bagian belakangnya 22 meter. Dan ini terbaca oleh perekaman drone. Nah, kalau kita bisa ukur di peta saja, itu panjangnya kurang lebih 14 meter dengan lebar 5,8. Ini kira-kira objeknya, objek dari kapal tenggelam. Saya saat ini belum melakukan pengukuran langsung, tetapi dari peta sudah bisa teridentifikasi kira-kira panjang. Sebenarnya kita harus menghitung sisi miring karena dia miring, jadi mungkin panjangnya bisa lebih dari 14 meter. Karena ini sisi miring, dia posisinya miring, maka pengukuran di peta hanya sekitar 14 meter panjangnya. Nah, ini juga penting dalam penelitian-penelitian sampah di laut, ini contoh, di lokasi yang sama. Kita bisa identifikasi ini akan mengancam sumber daya kita di perairan dangkal, berbagai macam jenis sampah. Nah, itu yang tadi di lokasi yang tadi bisa teridentifikasi ini ada sumber sampahnya dari aktivitas di belakang kegiatan reklamasi sebenarnya. Ini di Kota Ternate juga, kalau bagian depan ini kuliner, sementara di belakangnya jadi bertopeng sebenarnya, waterfront city tapi bertopeng.
di depannya begitu bagus, tetapi di bagian belakangnya misalkan sumber sampah yang akan masuk dan mengganggu sumber daya perairan kita. Ya, ini sedikit teknik saja bagaimana mengidentifikasi sampah yang ada di perairan. Nah, untuk pemetaan mangrove, kalau teman-teman pernah menggunakan teknik hemispherical photo menggunakan imagery, itu bisa dikombinasikan sebagai data pengamatan lapangan untuk pemetaan kerapatan mangrove misalnya. Seperti ini. Jadi data-data lapangan kita kumpulkan dengan hemispherical photo, kemudian diidentifikasi berapa persen penutupan, dan itu dibuat untuk proses identifikasi klasifikasi lahan mangrove. Ini juga lahan mangrove di Kota Ternate yang tinggal ini saja. Itu kira-kira seperti ini hasilnya. Nah, ini juga pemetaan lahan mangrove, tetapi pemetaannya untuk ruang terbuka hijau. Jadi kalau diperhatikan, ini di Pulau Tidore, mangrove sudah berada di belakang reklamasi. Dan saat ini sudah terancam dengan pengembangan pemukiman dan sebagainya. Jadi kira-kira itu kalau kita menggunakan drone, datanya sangat tajam dan kita bisa identifikasi mana mangrove. Untuk kebutuhan lain nanti akan bisa kita diskusikan. Misalnya teman-teman ingin melakukan pemetaan jenis-jenis mangrove menggunakan drone, itu sangat memungkinkan dengan resolusi yang ditawarkan. Kemudian untuk perubahan sumber daya, itu sangat memungkinkan kita gunakan drone, karena tadi akuisisinya terserah kita. Ini kebetulan juga pada saat saya rekam bulan September 2017, bagian ini belum ada reklamasi tambahan. 2 bulan kemudian, itu kecepatan pekerjaan mereka luar biasa, sudah ada timbunan di bagian ini. Jadi September, Oktober, November, ini sepertinya baru persiapan, di bulan November sudah terbangun. Dan itu menghilangkan juga sebagian lamun. Nah, ini mungkin lebih ke teman-teman di kelautan, tapi kalau teman-teman di MSP ingin melakukan kajian-kajian lahan gisik, terserah lahan gisiknya seperti apa, itu sangat memungkinkan karena resolusinya cukup tinggi tadi. Nah, ini bukan video yang saya ambil, tapi ini juga memungkinkan kita untuk melakukan kajian-kajian mamalia laut. Ini foto dari saya ambil yang direkam oleh salah satu dosen di Southern Cross University Australia. Namanya Brendan Kelahir, dia merekam aktivitas mamalia laut. Mudah-mudahan bisa terlihat. Jadi ini seorang peselancar hampir diserang oleh hiu. Nah, di Australia, di Tasmania kalau tidak salah. Nah, jadi kita juga punya potensi untuk melakukan kajian-kajian mamalia laut. Saya tahu di dalam Teluk Manado, dalam perjalanan ke Bunaken, itu selalu berjumpa dengan dolphin. Nah, itu bisa juga kita manfaatkan teknologi drone ini untuk melakukan kajian-kajian tertentu sesuai dengan kebutuhan yang akan kita buat. Baik, ada beberapa catatan saya. Ini keniscayaan di era 4.0 ini, teknologi yang kita butuhkan. Kemudian, ya sangat optimal penggunaannya di wilayah pesisir dan laut. Teknologi drone juga memungkinkan kita untuk meningkatkan kompetensi kita di bidang akademik. Jadi, bagaimana penguasaan pengetahuan tentang personal drone maupun aplikasi dalam pemanfaatan drone itu sendiri. Saya kira itu beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita banyak berdiskusi tentang ini, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, dan sebagainya. Demikian, Pak Ari, saya kembalikan. Terima kasih Pak Uda atas materi yang sudah disampaikan. Memang sekali lagi saya sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Pak Uda ini sifatnya pengantar, karena memang mata kuliah kita ini ada dasar-dasar pemetaan. Dan kalau mau bicara tentang aplikasi dari teknologi ini harus praktek. Kita harus melakukan di lapangan, kemudian kita interpretasi seperti yang digambarkan oleh Pak Uda untuk berbagai bidang.
baik kelautan, termasuk juga kita untuk MSP. Cuma memang di Unsrat masih tingkat kelemahannya ada salah satu di situ. Baik kemampuan dari staf pengajar maupun juga infrastruktur pendukung, termasuk peralatan. Yang pasti bahwa kalau kita ingin membuat pemetaan berbasis teknologi drone, kita punya satu alat kata kunci, alat kunci yaitu drone, mesti punya drone. Baru bukan tuh drone-drone yang 200.000, 300.000. Sedangkan yang drone saja yang saya sampaikan ke Pak Uda tadi, yang Mavic Mini itu sudah sekitar 5 jutaan, tetapi tidak direkomendasikan. Memang DP syarat harus yang Mavic Pro, sedangkan yang satu Mavic Air itu kayaknya kurang direkomendasikan. Walaupun fiturnya sudah banyak, tapi untuk pemetaan bagus yang Pro yang Pak Uda ya, harus yang Pro. Baik, Mavic ataupun yang satu. Kalau Pak Uda bukan pakai Mavic, DJI tapi bukan Mavic, tapi Phantom. Ahli Phantom ini. Phantom 4. Phantom 4 Pro. Orang gunung bilang Phantom. Ya, Phantom. Oke. Saya berikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menanyakan atau berdiskusi dengan, ya kita boleh berdiskusi segi kita semua, tapi yang paling utama silakan untuk menggali informasi sebanyak-banyaknya dari Pak Uda ini. Jarang orang muda apa ini kesempatan. Silakan bagi mahasiswa, mungkin juga ada Mner Alex. Silakan. Lebih dulu mahasiswa. Yang hendak bertanya hendak mau lulus. Silakan mahasiswa. Kalau hendak bertanya berarti ada dua kemungkinan. Iya, silakan. Mner mau bertanya, Mner. Iya, Mner. Silakan Utari. Perkenalkan, nama saya Utari Dwi Pratiwi. Mau bertanya Pak Mner Uda. Mner mau tanya, kalau macam pemetaan dengan menggunakan drone, kesulitan apa saja yang selama Mner ada selama Mner jaga pemetaan, apa kesulitan yang Mner jaga dapat di lapangan. Soalnya kan Mner, setahu kita kalau mau buat drone itu susah tuh Mner, soalnya enggak semua ada mau DP titik itu bagaimana? Itu Mner mau tanya. Makasih Mner. Ya. Oke. Kita langsung interaktif saja Pak Ari. Benar Ari? Kita interaktif saja atau bagaimana? Silakan. Yang lain silakan, sementara Pak Uda, Mner Uda sementara menjawab, yang lain memikirkan apa yang mau ditanyakan. Silakan Pak. Jawab saja. Interaktif. Oke. Pertama mudah-mudahan saya punya kesempatan ke Manado. Ini kalau nyanda pandemi kita terbang besok ini. Cuma karena pandemi ini jadi. Kalau ada kesempatan ke Manado nanti akan saya berupaya bersama-sama teman-teman di Fakultas Perikanan atau khususnya MSP. Coba kita demonstrasikan menggunakan drone. Mudah-mudahan ada kesempatan. Nah, saya menggunakan drone ini sudah hampir 4 tahun. Dan sejauh ini masih aman, tidak pernah crash, tidak pernah drone jatuh. Kendala yang paling besar untuk penggunaan drone dalam pemetaan adalah cuaca sebenarnya. Cuaca. Saya sudah mengilustrasikan tadi bahwa untuk pemetaan drone terbang secara autonomous atau autopilot, mengikuti jalur terbang yang kita pakai, yang sudah kita siapkan. Nah, kendala paling besar dalam pengalaman saya adalah cuaca saja. Saya pernah juga melakukan pemetaan di waktu hujan, karena tipe yang saya pakai ini, hujan tidak apa-apa. Yang penting jangan tidak terbang dan dia kena hujan. Tapi kalau dalam kondisi terbang, sejauh ini tidak ada masalah. Nah, kendala yang terakhir yang saya hadapi adalah area larang terbang. Nah, misalnya Ternate yang kecil seperti ini, dengan area larang terbang dalam radius 5 kilo, maka objek-objek yang jauh dari bandara pun sudah sulit kita petakan. Nah, sebenarnya ada trik.
Jadi kalau nanti teman-teman berkesempatan mempunyai drone untuk pemetaan, jangan diupdate. Setiap kali dia minta update, jangan diupdate. Karena begitu update, maka DJI, terutama tipe DJI akan memasukkan area-area larang terbang di seluruh dunia ke dalam remote control kita. Sehingga kapan kita berada di area larang terbang, maka itu akan sudah tidak bisa terbang. Jadi seperti itu. Jadi kendala-kendalanya seperti itu saja. Kalau yang paling utama kendalanya, karena kalau kita pelajari dengan baik, seperti tadi saya ilustrasikan, sederhana saja kita buat rencana terbang, kemudian kita ke lokasi, upayakan saja titik take off itu tidak jauh dari area terbang yang kita rencanakan, gitu kira-kira. Jadi kalau misalnya teman-teman contoh, Mener Ari mau memetakan Bahu Mall, terbangkan saja dari perumahan Duta Graha, itu terlalu beresiko. Jadi sebaiknya kita menuju ke, memang bisa dikendalikan, tetapi kan ada batas waktu penggunaan baterai. Jadi kadang-kadang beberapa teman-teman mengalami crash karena mereka pikir biar dari jauh saja. Mengalami drone kehabisan baterai, kemudian tidak bisa kembali dan jatuh. Karena seperti tadi, yang saya contohkan tadi, misalnya Mener Ari di Duta Graha, mau petakan Bahu Mall, terbangkan dari Malalayang. Nah itu drone belum melakukan pemetaan, sudah habis di jalan. Mungkin sampai belum ambil data, sudah habis di jalan. Jadi kendala-kendala seperti itu kira-kira yang sejauh ini sudah hampir 4 tahun tidak ada masalah. Masalah paling besar hanyalah cuaca. Jadi hujan, mendung, kadang-kadang kita membutuhkan intensitas cahaya yang baik terhadap objek-objek di bawah laut, tetapi karena mendung dan dipaksakan rekam, nah itu juga menjadi tidak optimal. Gitu. Kira-kira begitu, Utari ya. Oke. Ya, terima kasih Ner atas jawabannya. Ya. Siapa lagi? Siapa lagi yang bertanya? Maik mana? Siapa lagi? Ada? Moren, Claudio, Anci Celi, Mer Alex. Memang masih ada waktu. Kesempatan. Jadi memang ini juga kalau oh silakan. Jadi, kalau dari sisi institusi, jadi waktu kita ke suatu lokasi, kalau jadi waktu kembali sepertinya saya harus sama-sama dengan Mener ke Manado. Oh singgah. Bisa bertemu teman-teman dan ya singgah. Kalaupun boleh. Mener tidak keberatan menerima saya di Manado. Oh sebenarnya keberatan, tapi karena mahasiswa jadi tidak keberatan. Terpaksa. Gitu. Ada lagi pertanyaan? Boleh tanya. Ada Enci Celi, silakan Cicel. Selamat pagi Pak Sapaud. Silakan Ci. Pak Uda. Ya. Ingin tanya ya, ini kita masih termasuk awam pemetaan. Ini kan mata kuliah dasar-dasar pemetaan. Iya. Sedangkan yang Bapak tampilkan, itu kan sudah termasuk canggih. Apakah dia termasuk juga di dasar-dasar pemetaan? Maksudnya kalau sudah pakai drone segala macam itu. Iya. Itu sudah masuk di dasar, masih dasar ya? Masih dasar. Kalau dasarnya saja sudah menggunakan drone, saya bisa bayangkan kalau yang sudah modern sekali kayak bagaimana. Itu maksudnya. Maaf, cuma ingin tahu saja apa ini masih dasar-dasar pemetaan pakai drone. Iya. Langsung Pak Uda.
Ada iya. Mner Rudi sesudah itu. Mner Rudi Iya. apa udah mau bertanya di situ? Oh, Nuri. Ya, jadi Jawab dulu Ciceli dulu memang ini pertanyaan. mata kuliah dasar-dasar pemetaan. Saya sudah berdiskusi dengan Ner Ari. Kalau drone itu sebenarnya tools yang bisa kita pakai untuk menyediakan data-data dalam proses pemetaan. Nah, memang pelajaran dasar-dasar pemetaan itu salah satunya adalah dari mana sumber data bisa kita gunakan. Gitu. Jadi karena jadi sekali lagi saya ingin menyampaikan drone ini bukan teknologi yang saat ini bukan teknologi yang eksklusif lagi, Betul. tapi sudah bisa terjangkau. Nah, dalam penyampaian ini juga bagian dari dasar-dasar pemetaan bagaimana kita mendapatkan data-data untuk kita gunakan di dalam proses pemetaan. Gitu. Jadi semua yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan teknologi ini di dalam proses pemetaan. Ya, sebenarnya itu. Karena saya yakin Pak Ari juga mungkin sudah menyampaikan dasar-dasar konsepnya tentang bagaimana pemetaan. Jadi sebenarnya Enci hanya tools saja yang bisa kita pakai. Ini keniscayaan yang sudah kita alami saat ini. Sebelumnya drone ini adalah teknologi yang eksklusif, hanya bisa dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu. Dan saat ini secara komersil sudah tersedia dan bisa kita jangkau, sehingga itu memudahkan kita. Kan teknologi ini kan prinsipnya memudahkan kita di dalam proses pemanfaatannya. Kira-kira ini ya mudah-mudahan saya berharap teman-teman adik-adik mahasiswa jangan dulu berpikir bahwa ini teknologi yang cukup tinggi dan ada gap yang jauh antara dasar-dasar pemetaan dengan drone. Tidak. Gitu. Jadi ini adalah tools yang bisa kita manfaatkan bagaimana kita melakukan pekerjaan-pekerjaan pemetaan dengan memanfaatkan teknologi ini saja. Jadi pada dasarnya begitu Enci, ini bukan teknologi tinggi, tapi saya mencoba menyampaikan bahwa teknologi ini sudah bukan mustahil lagi bisa kita jangkau. Dan itu sangat memungkinkan kita untuk melakukan proses-proses menampilkan data-data dalam bentuk peta. Jadi ini adalah salah satu bagian saja yang bisa kita pakai untuk memenuhi hal-hal yang tadi, kira-kira begitu. Kira-kira begitu, Pak Ari. Iya. Terima kasih Pak Uda. Bagaimana? Mungkin sekiranya tambahan dari saya. Jadi seperti yang sampaikan Pak Uda, drone ini memang kelihatan baru diterapkan dalam proses pemetaan. Tetapi dia tidak terlalu eksklusif untuk saat ini karena kalau dulu drone orang bicara dia betul-betul luar biasa, sesuatu yang teknologi yang mungkin sulit dijangkau oleh umum untuk banyak orang. Tapi sekarang malah menjadi satu kebutuhan. Dalam dasar-dasar pemetaan, saya sudah sampaikan kepada mahasiswa kaitan dengan penyampaian Pak Uda tadi bahwa harus disampaikan sumber-sumber untuk kegiatan pemetaan lewat citra, lewat foto udara. Mungkin yang saya eliminir kemarin saya jelaskan kepada mahasiswa, kalau dulu masih pakai balon udara. Nah, tapi sekarang orang mulai tinggalkan itu suatu teknologi untuk menghasilkan foto, tetapi dengan risiko tinggi. Nah, sekarang orang malahan beralih ke drone. Drone karena banyak pertimbangan sudah disampaikan Pak Uda tadi. Pertama resolusi, ya resolusinya lebih bagus. Kemudian memang liputan lahannya lebih kecil, tetapi lebih detail informasinya yang dihasilkan kalau menggunakan drone. Kemudian kita bisa atur pada saat cuaca seperti apa kita bisa turun. Kalau citra satelit kita tidak bisa halangi putaran satelit pada sumbu bumi. Pada saat dia masuk di Manado misalnya sementara awan, dia akan foto pada keadaan berawan. Tapi kalau menggunakan drone kita atur. Kalau cuaca tidak bagus kita jangan jalankan drone-nya.
Seperti itu. Jadi banyak kelebihan dari drone. Tapi memang salah satu syarat untuk menggunakan memetakan dengan menggunakan teknologi drone, pertama adalah alatnya ada, drone. Harganya macam-macam. Memang ada yang kisaran 15 jutaan sampai 30-an juta. Tapi itu bisa kalau di Unsrat, seperti Pak Uda tadi bilang, bisa teratasi jika diadakan oleh institusi. Kalau pribadi sulit, tidak semua mampu menjangkau itu. Tapi kalau institusi untuk kegiatan perkuliahan sangat layak untuk diadakan oleh institusi. Mungkin juga akan kita sampaikan dalam pertemuan atau rapat PSMSP, karena saya berusaha PSMSP kita, program studi kita ini salah satu ikon ke depan untuk kita andalkan adalah pemetaan. Jadi kita melakukan manajemen sumber daya perairan dengan memasukkan unsur pemetaan atau informasi spasial. Itu kita menggunakan drone supaya lahan-lahan yang kecil kita bisa menggunakan drone. Tidak harus selalu berharap menunggu citra satelit atau foto-foto udara atau sumber data yang lainnya. Saya kira untuk tambahan ke jawaban dari Pak Uda untuk Celi, ini umum, jadi bukan sesuatu yang terlalu susah. Nah, ini silakan Pak Uda kalau mau sharing. Iya. Jadi pada akhirnya juga kita akan menghasilkan peta seperti ini contoh. Dan tadi memang drone adalah salah satu sumber datanya yang saya bilang tadi sangat mudah kita jangkau saat ini dibandingkan dengan sumber-sumber data yang lain untuk menghasilkan data dalam tingkat informasi yang sangat detail, kira-kira begitu. Jadi kalau kita ambil datanya di big itu hanya 1 banding 50.000. Nah, terumbu karang seperti tadi tidak bisa kita informasikan dan sebagainya. Jadi pada dasarnya akan kembali pada bagaimana kita menyajikan data-data pemetaan. Atau kalau misalnya, jadi saya juga berharap jangan terpaku dengan seperti ini, karena mungkin teman-teman belum mengalaminya saja. Kalau sudah mengalaminya saja, maka memang pengalaman pertama saya pada saat membeli drone, meskipun dengan air mata Pak Ari, itu awalnya seperti tadi bahwa karena mindset kita adalah ini adalah teknologi yang sangat canggih, teknologi yang eksklusif, tetapi begitu mulai menggunakan, kemudian berkembang pesat saat ini terjangkau. Kalau terjangkau itu saya kira relatif. Terjangkau itu artinya begini, bahwa kalau kita menggunakan data-data lain seperti citra satelit dengan resolusi yang mendekati data-data drone ini, maka biayanya jauh lebih besar. Dibandingkan dengan, jadi kadang-kadang juga ketika ditanya oleh mahasiswa kira-kira harganya berapa Pak? Dan saya menyampaikan harganya 20-an juta, oke, mungkin menurut mereka cukup mahal. Tetapi kalau kita menggunakan sumber yang lain, jauh lebih mahal. Sementara data ini bisa kita pakai untuk berbagai keperluan yang waktunya kapan saja bisa kita. Jadi mahasiswa saya sudah banyak yang melakukan. Tadi itu adalah beberapa penelitian mahasiswa juga. Jadi sebaran sampah, kemudian perubahan garis pantai, kemudian identifikasi ekosistem terumbu karang dan sebagainya. Karena datanya sangat tinggi, maka pekerjaan pemetaan menjadi lebih mudah kita menampilkannya, menyajikannya. Jadi melakukan digitasi, mungkin Pak Ari juga sudah menyampaikan materi tentang bagaimana melakukan digitasi, on-screen digitasi, karena dengan mudah kita lihat resolusinya 2 cm, maka kita dengan mudah melakukan proyeksi data drone menjadi objek yang kita petakan, kemudian menghitung luas dan sebagainya. Kira-kira itu tambahannya Pak Ari. Benar Ari? Saya lebih suka panggil benar Ari. Bagaimana Cicel? Mungkin terima kasih. Benar Ari? Ya, terima kasih. Tapi saya masih punya pertanyaan, bisa? Masih boleh Ciceli, daripada mahasiswanya. Nanti senilai apa Cicel? Ya, tadi kan sudah disampaikan bahwa ada area-area yang dilarang, ya. Nah, bagaimana kita mengontrol
tadi supaya tidak masuk di daerah tersebut. Kan kita aturnya dari satu lokasi misalkan. Nah, drone-nya kan bukan cuma di atasnya kita mau arahkan ke tempat yang lain. Nah, seandainya drone itu masuk ke area yang terlarang, itu bagaimana itu? Saya kurang mengerti juga itu. Apakah ada sanksi Apa yang atau terjadi? apa? Ya? Apa yang terjadi jika Apa masuk yang daerah terjadi? terlarang? Ya, Apa seperti yang- itu. Ya. Ya kan? Angka loh. Oke. Apa loku? Ya, sebenarnya ada peraturan Menteri Perhubungan nomor 37 tahun 2018 tentang pengoperasian pesawat tanpa awak dalam kawasan keselamatan penerbangan. Nah, itu bisa diakses juga di Kementerian Perhubungan sehingga kita bisa melihat kawasan-kawasan keselamatan penerbangan di setiap bandara. Mungkin mirip dengan kalau kita pakai aplikasi Android itu Flight Radar. Nah, sekitar situ. Jadi ketentuan dalam peraturan itu, drone tidak bisa terbang pada wilayah-wilayah larang terbang. Jika akan melakukan aktivitas pada daerah-daerah larang terbang, itu membutuhkan izin yang disampaikan ke Kementerian Perhubungan. Ada mekanismenya di dalam peraturan itu. Nah, kebetulan karena salah satu produk drone oleh DJI itu selalu melakukan update terhadap area larang terbang, Ya. maka apabila kita update softwarenya di Android dan kita gunakan itu untuk menerbangkan drone, sementara lokasi yang kita terbangkan itu sudah terupdate di dalam aplikasinya, maka otomatis drone tidak bisa terbang. Bisa masuk. Oh, Dia pasti tidak bisa terbang. oke. Ya, gitu. Ya. Nah, tetapi misalnya kita sangat berkebutuhan untuk melakukan perekaman foto udara di area larang terbang. Nah, itu ada mekanismenya. Seperti tadi mengajukan permohonan, kemudian otoritas memberikan izin, maka mereka bisa memberikan izin berdasarkan nomor seri drone kita pada saat melakukan pengajuan perizinan untuk membebaskan dia terbang di area larang terbang. Kalau sudah dapat izin. Jadi sebenarnya itu ada pengontrolnya di bandara. Oh, oke. Jadi otomatis pada saat kita minta izin berdasarkan nomor seri drone yang kita daftarkan, dan itu memang membutuhkan waktu sebenarnya. Jadi pada saat diajukan mungkin 2 atau 3 hari dalam peraturan itu akan dibalas, disetujui atau tidak. Nah, peraturan itu menyebutkan bahwa apabila ketinggian terbang tidak lebih dari 120 meter, itu tidak perlu izin, meskipun kita terbang di zona larang terbang. Gitu. Karena itu mereka sudah menghitung, meskipun sekalipun terbangnya di istilahnya apa itu yang pesawat take off area jalur terbang, itu tidak perlu izin kalau kurang dari 120 meter. Gitu. Nah, tetapi kalau software drone yang kita jalankan itu terupdate otomatis, maka drone tidak akan bisa terbang. Kecuali kita mengajukan perizinan dan berdasarkan nomor seri mereka mengizinkan, baru dia bisa terbang. Karena secara otomatis. Makanya beberapa teman-teman punya trik tidak pernah mengupdate software drone-nya supaya dia bisa tetap terbang. Karena meskipun kita selalu diberikan pengarahan kalau kita terbang di area larang terbang dan bisa terbang di bawah ketinggian 120 meter dan dituntut, nah kita bisa menyampaikan bahwa ketinggian terbang kurang dari 120 meter tidak perlu izin. Gitu. Jadi intinya sebenarnya kalau di YouTube banyak sekali, ya. Maksud saya jadi inti sebenarnya bahwa jangan lupa untuk mengupdate software. Oh, jangan. Iya. Jangan mengupdate malah. Kalau triknya jangan diupdate. Jangan. Ya, Justru karena jangan diupdate. ya, jangan karena setiap kali kita mengoperasikan drone dengan perangkat HP kita, itu selalu ditawarkan mau di-upgrade,
mau di-upgrade. Karena tawaran upgrade-nya itu seperti Android ataupun iPhone menyampaikan tawaran Android akan meningkatkan performa, meningkatkan segala macam, padahal itu strateginya provider membatasi ruang gerak kita untuk kita beli lagi drone yang baru gitu. Tidak, tadi kan kalau nggak salah tangkap, kalau diupdate berarti kita jadi ada batasan. Dia akan, kalau sudah masuk pada area yang tidak bisa, maka dia akan otomatis. Iya. Iya kan? Itu maksudnya. Iya, iya. 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 Jadi berarti memang harus update. Jadi pengalaman kami, iya, kalau update, kalau untuk fotografi dan sebagainya, tergantung sebenarnya kita dalam menggunakannya secara menggunakannya. Kalau kita update terus, maka otomatis pada area larang terbang tidak bisa kita terbang. Sementara ada ruang di dalam Peraturan Menteri Perhubungan 37 tadi, bahwa ketinggian terbang kurang dari 120 meter meskipun area larang terbang tidak perlu izin. Gitu. Jadi artinya kalau untuk kita yang selalu melakukan pemetaan, pilihan kita sebaiknya jangan di-update karena masih bisa kita melakukan pengambilan data di bawah 120 meter dan itu tidak perlu izin arahan dari peraturan tadi. Gitu. Tapi memang pada saat kalau kita menggunakan untuk keamanan, sebaiknya memang harus di-update. Karena begitu kapan area larang terbang, sudah tidak bisa terbang dia. Beberapa trik, kalau di YouTube itu banyak dibuat ini triknya seperti ini, tapi resiko tetap. Begitu dibaca GPS oleh drone, maka waktunya tinggal 90 menit untuk mendarat. Jika tidak didaratkan secara manual, maka drone akan mendarat di titik terakhir. Entah kemana. Itu kira-kira. Nah, itu memang masih jadi kendala kita yang ada selama ini. Oke, terima kasih Pak Uda. Silakan mahasiswa. Baik, Ci. Boleh. Satu-satu. Izin bertanya, Bener. Oh. Ya, Ner Alex dulu ya, Christopher. Ner Alex dulu. Oke. Silakan, Alex, masih ada waktu. Oke. Ya, terima kasih. Kita kembali ke mata kuliah ya. Sebenarnya mata kuliah ini dibuat kalau tidak salah tahun 2015. Betul. Karena saya selaku ketua program studi dan membuat kurikulum. Dan waktu itu saya tertarik dengan pemetaan karena ada kegiatan-kegiatan yang waktu itu oleh teman-teman yang dalam kegiatan Core Map, kalau nggak salah, mereka membuat peta tentang sumber daya yang ada. Waktu itu kita sempat melihat, walaupun tidak terlibat, dan akhirnya saya membuat atau tertarik untuk membuat mata kuliah yang dapat mengarahkan mahasiswa mampu memetakan sumber daya yang ada di perairan. Nah, sumber daya itu misalnya lamun, mangrove, terumbu karang, ikan, dan lain-lain. Ya. Jadi itu pertama saya membuat mata kuliah ini, walaupun akhirnya saya memang tidak bisa masuk ke sana karena saya tidak mempunyai kemampuan. Dan teman saya yang sekarang Dr. Ari, ya justru dia yang memang dari dulu berkegiatan di situ. Jadi sebenarnya awal dibuatnya mata kuliah ini adalah untuk pemetaan sumber daya perairan. Dan saya lihat memang sekarang udah melenceng. Bukan ke sumber dayanya, tetapi ini dimanfaatkan untuk membuat peta. Karena kan kalau materi peta itu mungkin beda, tetapi pada akhirnya ada keuntungan-keuntungan karena mahasiswa mampu membuat peta untuk daerah-daerah yang dijadikan tempat penelitian. Itu sudah jadi hal yang menguntungkan. Walaupun sasaran utama dari pertama dibuatnya mata kuliah ini adalah pemetaan sumber daya.
Nah, memang ada pada ini ada mata kuliah pilihan juga yang diarahkan ke pemetaan lanjutan. Itu yang saya sudah buat yang lalu, tetapi itulah yang mungkin diharapkan dari situ mahasiswa mampu membuat pemetaan atau disebut sebagai bagian kompetensi, dari MSP mahasiswa luaran MSP untuk mampu membuat pemetaan sumber daya. Jadi itu sasaran sebenarnya yang pertama. Walaupun pada akhirnya sampai sekarang saya sendiri tidak mampu membuat peta. Jadi sebenarnya memang sasaran saya adalah untuk mahasiswa, untuk lulusan MSP itu mampu membuat peta sumber daya perairan, walaupun pada akhirnya lebih ke arah membuat peta daerah penelitian. Nah sekarang memang saya juga sebenarnya rasa penting untuk mengetahui. Jadi kebetulan ada kesempatan saya bisa bergabung di sini. Nah yang ingin saya tanyakan justru pertama, setelah sumber-sumber data tadi kan kalau Unci Ros tanya tentang drone. Nah, ada penjelasan atau yang kita tahu bahwa sumber data itu banyak. Jadi bukan masalah sumber datanya, karena kan pasti sumber data itu harus ada. Nah, sekarang ketika kita akan membuat peta, itu kira-kira aplikasi apa saja yang paling cocok atau yang baik yang kita gunakan untuk membuat peta yang misalnya kita membuat di komputer atau laptop. Jadi aplikasi apa saja yang tepat dan yang baik yang dapat kita gunakan untuk membuat peta itu sendiri dari sumber-sumber data yang sudah ada tadi. Jadi itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan, karena ini kesempatan mau coba belajar, karena kita baking kelulusan MSP semua tahu baking peta, kita sendiri nih tahu baking peta. Itu sebenarnya itulah sasaran bagaimana orang memajukan MSP. Jadi sekarang mau coba lihat, siapa tahu boleh mau belajar bikin peta. Ya itu saja. Terima kasih. Dan Arik, udah. Ya. Silakan Pak Uda. Terima kasih Benar. Iya, kami dalam perubahan kurikulum di fakultas kami di Hairun Ternate, perubahan kurikulum tahun 2017 itu memang sudah mulai memasukkan beberapa mata kuliah yang berkaitan dengan data informasi spasial. Jadi dimulai dengan dasar-dasar pemetaan di semester 4, kemudian di semester yang lebih tinggi itu ada beberapa mata kuliah aplikasinya. Jadi pada dasarnya mata kuliah dasar-dasar pemetaan itu rangkaian dari bagaimana belajar tentang konsep kartografi. Jadi bagaimana menyajikan data permukaan bumi dalam bentuk 2 dimensi. Itu kira-kira. Nah, memang bahwa dasar-dasar pemetaan itu mulai dari konsepnya seperti apa, kemudian bagaimana menyajikan data-data yang memenuhi kaidah kartografi, kira-kira seperti itu. Nah, semua perangkat lunak, perangkat keras yang menjadi bagian dari proses menghasilkan data-data atau informasi dalam bentuk peta, yang paling menentukan sebenarnya kan adalah sumber daya manusianya. Gitu. Jadi sekali lagi bahwa software, kemudian peralatan itu adalah tools, yang paling menentukan adalah bagaimana kita sebagai user memahami konsep kartografinya, konsep-konsep memetakannya. Jadi dasar-dasar pemetaan itu adalah bagaimana mengidentifikasi data untuk peta tentunya, kemudian bagaimana menganalisisnya, bagaimana mengolahnya, bagaimana menyimpannya, dan bagaimana menyajikan data dalam bentuk peta, yaitu data yang memproyeksi permukaan bumi menjadi bidang datar. Nah, kira-kira
Seperti itu. Jadi kalau tools banyak sekali, baik yang open source maupun yang berbayar, berlisensi, sampai asli bajakan. Saya selalu memberikan istilah seperti itu, asli bajakan. Jadi kalau sering ditanya, Anda pakai software asli? Asli, tapi asli bajakan. Kira-kira begitu. Karena itu terbuka untuk kita. Dan memang saya mengalami kesulitan pada saat menyampaikan submit paper-paper ke jurnal-jurnal remote sensing, jurnal-jurnal SIG, karena yang paling pertama belum dikoreksi grammar. Kalau misalnya jurnal internasional, yang ditanyakan Anda punya lisensi? Kalau kita nyatakan tidak ada, berarti tidak diperiksa lagi. Nah, itu menjadi kendala kita sebenarnya, dan memang ini harus ditangani secara institusi. Jadi untuk kebutuhan mahasiswa, saya selalu menyampaikan bahwa software yang kita pakai adalah software asli bajakan, kira-kira begitu. Nah, jadi open source banyak sekali, tergantung. Saya tidak pernah memberikan rekomendasi bahwa sebaiknya pakai ini, sebaiknya pakai A, B, C, atau D. Saya memberi lebih bagus kita leluasa bekerja dengan yang mana. Nah, model saya adalah mengkombinasikan perangkat-perangkat lunak itu sesuai kebutuhannya. Karena ada satu perangkat lunak yang fiturnya tidak tersedia dalam perangkat lunak yang lain, jadi kombinasi. Boleh disebut merek di sini, Merari? Silakan. Bisa ya, boleh. karena kita kebanyakan juga bisa, menggunakan bisa asli bajakan. Jadi kalau misalnya open source itu saja. Seperti Quantum JIS, Quantum JIS, Saga. Tergantung kita familiarnya apa, dan sudah banyak tutorial yang tersedia di YouTube, di Google juga banyak yang tersedia. Kemudian ArtView, ArtMap misalnya, itu juga banyak tersedia. Sekarang produk yang dibuat oleh Cina jauh lebih canggih, SuperMap, itu mungkin mengkombinasikan hampir semua kemampuan pemetaan dari banyak software. Nah, jadi 3 dimensinya ada di situ, segala macam. Itu SuperMap. Kemarin kita ikut pelatihan dan diberikan software dalam bukan lisensi, untuk trialnya 90 hari. Nah, biasanya software lisensi itu memberikan trial 30 hari, SuperMap yang dibuat oleh Cina itu memberikan kita trial 30 hari. Ini mungkin sudah berakhir. Jadi saya biasanya tidak menyebutkan sebaiknya pakai ini, sebaiknya pakai ini. Kalau model saya lebih baik adalah yang bisa kita pelajari sebanyak mungkin bisa dipelajari, dan mungkin yang baik adalah mengkombinasikan kemampuan masing-masing. Karena ada kelemahan, ada kekurangan dari setiap perangkat lunak itu. Kemudian bahwa sekali lagi target dari, kalau di kurikulum kami dasar-dasar pemetaan adalah itu, bagaimana konsep kartografi, kemudian identifikasi sumber datanya diolah seperti apa dan menyajikan, dan kompetensinya adalah mahasiswa mampu membuat peta 2 dimensi, kira-kira begitu saja. Jadi peta penelitian, lokasi penelitian adalah bagian dari produk akhirnya, peta 2 dimensi, atau peta sumber daya, dan sebagainya. Jadi pada akhirnya mata kuliah ini memang akan menghasilkan kompetensi mahasiswa mampu membuat peta, gitu, yang tentu saja memenuhi kaidah kartografi, bahwa peta ada skala, peta ada bujur lintang, dan seterusnya ada informasi. Jadi tidak hanya peta, tetapi kaidah-kaidah kartografinya terpenuhi. Ada skala, ada informasi legenda, ada informasi inset, dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu, benar, Alex. Iya, memang untuk mata kuliah ini, nah sekarang mahasiswa kan mau belajar dasar-dasar pemetaan. Nah, kira-kira aplikasi apa yang disarankan? Mungkin kalau dari Meruda atau dari Ari,
aplikasi apa. Kalau misalnya saya mau belajar pakai aplikasi apa yang ArcGIS atau apa Sederhana. yang sederhana, yang mudah dipelajari tentunya. Ya. Gimana? Terima kasih. Ya. Ya, konsepnya mungkin pakai saja aplikasi sejuta umat, gitu. Jadi RJS misalnya, itu aplikasi yang sudah sangat terbuka informasinya, bisa kita pakai dengan mudah. Sebenarnya Quantum Inis juga bisa, tetapi keterbatasan informasinya yang mungkin belum bisa kita akses dengan baik. Padahal sama saja dua-dua itu bisa dipakai. Tapi kalau saya sarankan gunakan saja aplikasi yang sejuta umat tadi, RJS itu atau ArcMap itu. Karena tutorialnya banyak, kemudian bisa kita akses informasi bagaimana menggunakannya. Jadi bisa bekerja dari awal bagaimana. Karena pada saat ini kan semua aplikasi itu yang berbasis Windows, itu prinsip penggunaannya sama. Seperti kita menggunakan Word, menggunakan PowerPoint, menggunakan Microsoft Excel, itu semuanya kan user friendly, ada menunya, ada icon dan sebagainya. Kalau saya sarankan, dan semua sudah saya serah terima ke Mner Ari. Mudah-mudahan harisnya belum hilang Pak Mner Ari. Saya sudah serahkan semua ke Mner Ari. Jadi saya tidak tahu kalau Mner Ari belum menyampaikan itu ke Mner Alex. Oke. Terima kasih atas ya, jadi terserah sebenarnya, bebas. Ya, bebas saja benar. Yang penting kita tergantung kemampuan memahami menggunakan ArcGIS. Iya, yang paling penting adalah konsepnya dipahami. Kalau konsepnya sudah dipahami bagaimana bekerja dengan peta, software apapun yang kita pakai dan kita enjoy, pasti bisa kita kerjakan. Oke, mantap. Ya. Oke. Masih ada lagi mahasiswa? Jadi ada Ogi mau bertanya. Ya. Ini Ogi tadi Christopher Stokang lebih dulu. Benar. Ya silakan. Ya, mohon maaf tidak aktif video. Perkenalkan Mas saya Ogi. Tadi kan udah sudah menjelaskan salah satu sumber data pengambilan data terhadap petani ialah menggunakan drone. Nah, yang ingin mau saya tanyakan, apakah lain saya drone yang memudahkan mahasiswa ketika turun lapangan untuk pengambilan data petani? Itu benar sekiranya. Putus, Wen. Udah bisa. Ya. Putus. Langsung inti saja supaya drone apa? Yang ingin saya mau tanyakan, apakah ada alternatif lain selain menggunakan drone yang memudahkan mahasiswa untuk pengambilan suatu data pemetaan? Oh, jadi alternatif selain drone untuk sumber data, silakan. Ya, tadi sudah saya sampaikan sumber data pemetaan itu ada data yang tersedia secara nasional yang bisa di-download secara gratis kalau teman-teman cari di Google, cari saja Badan Informasi Geospasial atau Tanah Air Indonesia. Nah, di situ kita sudah banyak bisa dapatkan data-data. Mulai dari, itu namanya kan RBI, Rupa Bumi Indonesia. Dia juga menyediakan data batimetri, data segala macam. Nah, kemudian tadi citra satelit yang gratis tadi, ada Landsat, ada apa tadi? Sentinel. Sebenarnya Google Earth juga, ya, Google Earth juga bisa kita pakai sebagai sumber data. Tapi kan dia update-nya mungkin 1 bulan terakhir dan sebagainya. Kalau dia mendekati lokasi, mendekati terhadap keadaan lokasi kita meneliti, itu juga bisa dipakai sebagai sumber data yang murah meriah. Ya, syukur kalau Google Earth itu di daerah yang akan kita teliti itu streamingnya bagus. Karena memang hampir seluruh permukaan bumi oleh Google Earth itu sudah di streaming, sudah tajam.
Meskipun ada beberapa lokasi yang Tas belum. planet juga. Jadi alternatif itu bisa dipakai Google Earth. Kemudian pengukuran teritorial menggunakan GPS dan sebagainya. Nah, di dalam pelajaran dasar-dasar pemetaan juga ada, kalau saya di dalam kurikulum yang kami masukkan di fakultas kami, itu ada salah satu bab yang membahas khusus tentang bagaimana menggunakan GPS di dalam pemetaan. Gitu. Jadi misalnya, kalau tidak punya sumber data satelit dan sebagainya, yang penting mampu berjalan. Mau petakan itu berapa luas mangrove misalnya, asal kuat berjalan saja. Keliling itu mangrove, kita dengan GPS saja sudah bisa mendapatkan data berapa luas dari mangrove dan bisa digambar dengan GPS. Nah, kalau pengukuran teristis misalnya, teman-teman pernah lihat teman-teman teknik menggunakan teodolit dan itu dan sebagainya. Jadi sumber data alternatifnya banyak. Kebetulan pembahasan kita hari ini adalah bagaimana teknologi yang menurut saya sudah bukan eksklusif lagi, bukan keniscayaan lagi kita di era 4.0 ini. Sudah terbuka sangat lebar. Tetapi tetap relatif. Kita menyatakan ini tidak mahal, sementara ya di kalangan mahasiswa mungkin ini menjadi sangat mahal. Jadi drone yang saya punya ini sudah banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk penelitian mereka. Jadi yang cuma itu, entah apa pertimbangan mahasiswa, apakah mereka sungkan atau apa, malu hati. Kadang-kadang juga mereka agak sungkan untuk menyampaikan menggunakan drone. Padahal saya selalu memberikan tawaran. Silakan punya konsep apa, kita diskusi, drone bisa terbang. Ya itu karena mindset ini mungkin akan perlahan-lahan kita rubah bahwa ini bukan teknologi yang canggih, bukan teknologi yang canggih, bukan teknologi yang eksklusif, hanya bisa dipakai oleh kalangan-kalangan tertentu, tapi kita semua orang bisa pakai. Ya, ini sudah hampir 4 tahun drone ini ya masih sehat-sehat karena selalu diinspeksi. Ya, drone ini memang selalu diperiksa dan diinspeksi dan masih bagus dan itu bisa dipakai. Jadi ini seperti tadi, alternatif menyediakan data untuk pemetaan itu banyak macam. Di NERARI juga banyak menggunakan SAS Planet. Silakan di search. Software-nya itu SAS Planet itu tidak diinstal, dia portable, begitu double klik, dia selayaknya menggunakan Google Earth saja. Tetapi data yang kita ekstrak dari SAS Planet itu juga sudah bisa digunakan karena sudah terkoreksi secara geometri. Ya sumber datanya macam-macam. Drone hanya salah satu sumber data yang memudahkan kita untuk mendapatkan data dengan kualitas yang sangat tinggi. Kira-kira begitu. Oke. Demikian. Gimana? Masih ada lagi? Sebenarnya mungkin juga tambahan sementara mahasiswa belum. Kelemahan di Unsrat sekarang di MSP, mungkin secara administratif, mata kuliah ini, yang kontrak ini sudah semester 7, sedikit lagi selesai. Padahal ini mata kuliah dasar-dasar. Itu sudah sampaikan di program studi agar supaya merubah ini, mata kuliah ini sebaiknya di semester 3, supaya ada kesempatan mahasiswa untuk improve, untuk memilih ke arah mana yang dia butuh untuk kajian, untuk apa penggunaan pemetaan. Iya, jangan semester 7. Betul. Ya memang Ini Pak Uda tertawa ini. Malah menghina tuh Pak Uda. Jangan sempat pakai ini mahasiswa semua kelar. Semua mata kuliah yang ada dasar, misalnya dasar-dasar manajemen, itu di semester bawah. Iya. Dasar-dasar Ini itu saya sudah sampaikan. Gitu. Manajemen. Ya. Kalau kita kan merancangnya begitu, jadi di semester 3 diberikan mata kuliah dasar-dasar pemetaan, kemudian di semester di atas itu sudah banyak sekali, termasuk mata kuliah pilihan, penginderaan jauh ke lautan, macam-macam. Sampai di penataan ruang laut, kalau di MSP kan belajar itu. Jadi memang
saran sebaiknya diletakkan di semester-semester awal di dasar-dasar pemetaan. Gitu. Silakan masih ada bertanya? Oh, tidak ada. Waktu kita sudah hampir 2 jam. Memang saya ambil 3 jam. Memang ada mahasiswa ini sedikit mau kuliah. Memang mau kuliah. Oke. Kalau siapa yang mau kuliah misalnya hari ini? Di Menerari. Iya, Menerari. silakan. Kalau misalnya diperlukan untuk berkenalan dengan aplikasi pemetaan, silakan. Mantap. Bersedia. Apakah itu? Yang Memang penting Menerudi bahagia. Ya. Minggu depan aja itu dah. Udah. Nerudi, ini apa yang disampaikan Pak Uda ini, Uda dalam perencanaan itu harus dipraktek. Cuma memang kelemahan sekarang ini sama dengan Pak Uda yang rekomendasikan menggunakan ArcGIS. Saya selama ini juga menggunakan itu, walaupun itu ProCrack. Ya, itu yang saya gunakan asli bajakan. Cuma memang berat ya, itu yang mau transfer ke mahasiswa ini. Baru kemudian untuk dia install, nanti mudah-mudahan di awal pengenalan software ini, Pak Uda bersedia. Mulai sejak install sampai dengan pengenalan fitur-fitur dan sebagainya. Nanti saya share ke dosen-dosen MSP sekalian semacam kursus lah. Ini Pak Uda ini terkenal, satu hari bisa dia. Yang penting ada kopi dan sampurna di sini. Iya, yang penting boleh bagi rokok, itu aman. Oke. Kalau antar dosen Ibu Celi boleh. Sementara kan kita mau reakreditasi. Mungkin kita bisa kerjasama melakukan di luar Zoom meeting kuliah. Jadi mungkin apa yang tadi Pak Uda bilang, kita bisa share pembelajaran untuk pengenalan kepada dosen-dosen MSP. Aplikasinya langsung aplikasi supaya nanti pada saat running pengenalan aplikasi sudah dengan teori sudah masuk di dalam itu. Jadi tidak perlu dibuka lagi dengan teori. Ya. Kalau di teorinya dosen-dosen MSP boleh bergabung dengan mata kuliah ini sebenarnya. Dasar-dasar pemetaan bersama-sama dengan mahasiswa. Kalau mau tahu untuk pengenalan software, bisa mungkin nanti dibuat surat permintaan. Ciceli dengar, bisa permintaan acara khusus untuk dosen, jadi sharing atau pembelajaran atau apalah, kursus singkat. Mau udah bersedia toh? Oh, mesti. Itu workshop bisa jadi workshop. Saja. Nanti kalau kita usul Ale yang jadi ketua tim kerja. Nanti untuk praktek bisa saya yang akomodir pada saat kami ada kegiatan dengan Pak Uda. Sebelum pulang singgah di Manado, siap untuk dosen-dosen untuk praktek. Ya, toh? Bagaimana Pak Uda? Siap. Mantap. Tetapi sekali. untuk mahasiswa nanti ada prakteknya. Boleh juga dosen-dosen pada saat sudah mulai sesi praktek, bisa saya undang untuk masuk di grup-grup kuliah ini. Cuma memang masalah hari ini saya tidak menggunakan Zoom-nya Unsrat karena sudah tidak diarahkan untuk Zoom, sudah penuh. Mereka menyarankan untuk pakai yang satu, sehingga saya menggunakan juga Zoom asli bajakan ini yang unlimited. Jadi ini unlimited, bisa 24 jam. Memang saya senang berbagi. Ya, saya senang berbagi untuk yang seperti ini. Jadi kalau misalnya teman-teman di Unsrat ingin berkenalan dengan software yang bisa digunakan untuk pemetaan, silahkan kita atur jadwalnya lewat Zoom, dan kalau boleh Menerari membantu teman-teman untuk menginstalasinya. Boleh juga kalau kita mulai dari instalasi, tapi Menerari sendiri tahu bagaimana instalasi itu makan waktu yang cukup lama. Jadi nanti Zoom kita 4 jam atau 3 jam itu hanya habis dengan instalasi. Gitu. Saya itu memang kendalanya. Atau nanti ini, ya nanti saya kirimkan ke Mener yang versi 10.4 sekalian dengan
bagaimana cara instalasinya, tutorial instalasi. Supaya itu bisa dibagi-bagi ke teman-teman. Itu yang sudah di-press atau masih yang sekitar 2 giga? Itu besar juga itu, 2 giga kan? Besar, 4 giga. saya punya itu. Cuma yang enggak apa-apa. Besar. Atau sudah yang ada kirim di... ya. Nanti saya kirim supaya bisa di-share ke teman-teman, bisa diinstalasi, nanti mungkin kita bisa komunikasi lewat WA bagaimana kendala instalasinya saja. Iya, betul. Supaya pada saat Begitu saja. mulai kita berkenalan, itu semua sudah ready dengan softwarenya. Kalau tidak apa-apa juga kalau mau mulai dari bagaimana menginstalasinya. Karena itu cukup memakan waktu 2 atau 3 jam. Lama. Tergantung juga spek. Kalau spek seperti laptopnya Atom. Menerari, cepat. Sama. Kalau Intel Atom, ya itu. Jadi saran saya sih begitu. Kalau boleh, coba distribusikan yang nanti akan saya kirim. Kemudian coba diinstalasi di YouTube juga bisa dilihat. Panduan instalasinya juga cukup mudah. Kalau sudah, baru kita mulai berkenalan. Bagaimana itu RJS, kemudian apa-apa bisa kita kerjakan. Mungkin setiap kali kita berdiskusi 2 jam cukup. Itu sudah cukup untuk teman-teman bisa mulai belajar. Karena kalau dasarnya sudah bisa, sisanya tinggal dikembangkan saja. Improve sendiri. Apalagi dunia saat ini sudah mudah kita dapatkan informasinya. Ya, kira-kira begitu. Baik. Mahasiswa, ada yang mau ditanyakan? Karena waktu. Tidak ada lagi? Oke. Atau masih ada dari teman-teman dosen? Kalau tidak, kita akan akhiri sesi ini. Tidak ada, Pak Le, Rudi, Ciceli? Makasih, Ruda. Sudah? Oke, karena tidak ada, dengan demikian kuliah hari ini dasar-dasar pemetaan sumber daya perairan dengan topik konsep pemetaan menggunakan drone akan kita akhiri. Sebelum kita akhiri, pertama-tama atas nama pimpinan dan pimpinan fakultas, program studi, dan saya pribadi selaku dosen pengasuh mata kuliah ini, termasuk juga mahasiswa, menyampaikan banyak terima kasih kepada sahabat saya, rekan kita, Bapak Dr. Nurhalis Wahidin, SPI MSc, yang telah bersedia untuk menjadi calon profesor. Guru besar ini, bukan guru besar, anggota senat cuma. Anggota senat, Unairun, yang sudah berbagi ilmu dan masih ingin bersedia untuk berbagi ilmu dengan kita. Sekali lagi terima kasih, semoga tetap lancar dalam segala tugas kerja Pak Uda, juga keluarga. Salam untuk mereka semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini menjadi berkat bagi semua, bagi kita dalam rangka pengembangan diri kita untuk maju dalam bidang pemetaan. Demikian, sekali lagi terima kasih Ciceli, Mner Udi, Mner Alex, dan semua mahasiswa yang sudah hadir. Jangan lupa mahasiswa absen online pada saat meeting sebagai dasar. Terima kasih, selamat pagi menjelang siang. Kamu dari dua siang. Oke. Siang. Terus siang. Baik, saya tutup ini secara formal. Nanti atur jadwal yang bagus. Ini secara formal. Allah. Sota kancing ya. Sota kancing, Ner. Oh, sota kancing. Host laptop sota kancing. Masa laptop baru? Alah, host so keluar. Enci yang sekarang jadi host. Makasih, Ner. Mau izin keluar, Ner. Oke, sama-sama.
Oke, dah. Mau keluar dulu ya. Dah. Iya, Menir. Iya. Terima kasih semua. Nji, makasih Nji. Ya, sama-sama. Kasih, Iya. Oke, Menir. Oke. Sampai baku dapat. Christian Kerunding, George Tangan. Oke, semua dan permisi. Leave. Iya, Menir. Ya, Mir, makasih, Mir.